Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, salam sehat, salam literasi, salam cinta bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya. Coba dulu. Ya, kita cek sekali lagi dulu jaringan kita ya. Cukup kamu menyatakan Baik, Bu. Angel. Bu. Angel, hadir suara ibu. Dengar, Bu. Kita. Ya, saya Bu. Emita. Hadir, Bu. Ya. Kita mulai belajar hari ini. Awali dengan bawakan silakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Allah Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, puji syukur berberkatmu pada pagi hari ini. Berkatilah kami supaya kami dapat mendengarkan guru kami yang sedang menerangkan. Banyak dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, Kau hapuskannya Tuhan, dan hanya Indah yang kurang sempurna Kau sempurnakan dalam tangan-Mu. Amin. Ya, terima kasih Bu. Coba kamu perhatikan apa yang akan Ibu tampilkan. Bisa melihatnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Siapakah itu? Insinyur Soekarno, Bu. Siapakah Soekarno itu? Presiden pertama, Bu. Presiden pertama. Betul sekali. Dari Insinyur Soekarno ini, kata-kata benar yang pernah dilontarkannya, yang menjadi semangat bangsa Indonesia. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Apa sih, Mas? Jangan kali-kali meninggalkan jarak ataupun sering menjadi jas merah. Betul sekali. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jadi itulah yang membuat maju. Jadi kalau maju itu bersama-sama, jangan pernah meninggalkan sejarah. Jadi sejarah itulah yang mengingatkan kita untuk bisa maju secara bersama-sama. Begitu juga dalam pelajaran kita. Untuk membuat kamu semangat, jangan lupa siapa diri kamu sebenarnya. Untuk apa kamu belajar? Semoga motivasi ini bermanfaat untuk kamu semuanya. Nah, kita lanjutkan materi kita hari ini. Coba dulu, siapa yang masih mengingat materi kita sebelumnya? Materi kita sebelumnya yaitu tentang teks eksposisi. Adapun langkah-langkah penyajiannya yaitu 1. Menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. 2. Membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih. 3. Mendaftarkan topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan. Bagaimana yang lainnya? Apakah tepat yang dikatakan oleh temanmu Angel atau tidak? Tepat, Bu. Iya, betul sekali. Berarti ingatan Angel masih kuat ya mengenai yang namanya teks eksposisi. Nah, hari ini kita sudah masuk pada yang namanya teks puisi. Apa? Teks puisi, Bu. Coba dulu kamu perhatikan. Bisa melihat apa yang Ibu tampilkan ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Coba dulu. Emita ya, Ibu minta anak kami Emita membacakannya. Coba dulu Angel matikan. Ya, Emita. Ya. Kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. 4.7 menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca, Bu. Ya, lanjutkan. Tujuan pembelajaran
Siswa mampu yang pertama merumuskan pengertian teks puisi. Yang kedua, mengidentifikasi unsur batin teka puisi yang dibaca. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur fisik teks puisi yang dibaca, Bu. Ya, betul sekali. Inilah yang menjadi tujuan kita. Ada kompetensi dasar yang harus kita capai, ada juga tujuan yang harus kita capai. Jadi kamu juga sudah melihat sebelumnya salin dia yang Ibu sudah kirimkan. Sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi sudah kamu lihat, kamu di rumah. Jadi di sini juga kemarin ada Ibu tugaskan juga kamu, sudah Ibu tugaskan juga tugasmu, yaitu mengenai kamu mencari contoh-contoh puisi di internet. Apakah kamu sudah mendapatkannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya? Nah, Ibu ingin melihat apakah kamu betul mencari atau hanya sudah Bu begitu saja. Coba dulu, ada yang bisa menyampaikan puisi yang sudah dia ditemukan? Saya, Bu. Hujan bulan Juni oleh seperti Djoko Damono. Oh, ada lagi yang sudah melihatnya di internet? Ada, Bu. Ya, Ada, Bu. berapa lagi? Sudah, Bu. Gadis peminta Karya Toto Sudarto Bhaskitiar. Iya. Bahtiar anakku. Dari talent dia yang sudah Ibu kirimkan, dari bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan melalui WA Group. Apakah ada yang belum kamu pahami? Tidak, Bu. Sudah di Teks puisi. kamu yang sudah ada, kelompok yang sudah ada kemarin, ada kelompok Khairil Anwar, ada kelompok AB Yasin ya, kembali ke kelompoknya masing-masing. Ibu sudah mengirimkan LKPD ke kamu melalui WA Group. Kamu kerjakan itu sekarang, kamu gabung ke kelompok kamu masing-masing, Ibu pantau dari sini. Paham? Sudah? Ya, kamu kembali ke kelompok kamu masing-masing. Silakan Ibu berikan waktu selama 20 menit. Sudah selesai kelompok Khairil Anwar? Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun di sini temanya kesehatan wabah corona. Perasaan pengarang tidak menyukai kehadiran corona karena merugikan manusia. Apakah mungkin hanya datang sebagai pengecut yang menyerang saat kami buta? Pengarang mengajak membaca untuk tidak menyerah pada corona. Dengan waspada dan doa, peluru sedang kami siapkan dari doa yang setiap saat kami rapalkan. Kami punya iman yang setiap waktu menyala dalam kegelapan. Itu amanat. Kita harus berhati-hati dan waspada. Jangan lalai dalam iman dan takwa karena manusia itu fana. Unsur fisik, diksi, corona, nama virus yang sedang mewabah dan membahayakan. Imaji citraan. Citraan kelihatan sejak engkau datang kami mengurung diri dalam rumah. Saat kami terlalu bahagia dengan gemerlap dunia dan lupa pada dosa-dosa. Citraan pendengaran. Padahal kami selalu tak mampu untuk keluar dari keramaian dalam kami. Hari ini kami sedang berdiam dalam diri. Fisik, diksi, corona, nama virus yang sedang mewabah dan membahayakan. Imaji citraan kelihatan sejak engkau datang kami mengurung diri dalam rumah. Saat kami terlalu bahagia dengan gemerlap dunia dan lupa pada dosa-dosa. Citraan pendengaran, padahal kami selalu tak mampu untuk keluar dari keramaian dalam kepala kami. Hari ini kami sedang berdiam dalam diri. Citraan perasaan, apakah engkau hanya datang sebagai pengecut
yang menerangkan saat kami buta. Kata konkret memberikan kesan keganasan, engkau datang seperti bala tentara. Dalam operasi senyap, menggambarkan keadaan manusia, gemerlap dunia, lupa dengan dosa-dosa. Tipografi puisi tersebut adalah tipe wawancara atau dialog antara pengarang dengan virus corona. Tapi corona tidak memberikan jawaban meskipun pertanyaan sudah diuraikan begitu detailnya. Akan lebih bagus jika kata-kata dalam puisi dibentuk dengan tipografi tanda tanya. Baik, itulah diskusi kami. Ya, bagaimana dengan yang lainnya? Hasil diskusi yang lainnya, apakah sudah sama atau bagaimana? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, jadi hasil presentasi daripada kelompok Khairil Anwar ini sudah sangat luar biasa dan bagus, di mana Ibu lihat ini sudah mencakup unsur batin dan unsur fisiknya. Jadi di sini LKPD kita bisa kita selesaikan dan Ibu harapkan pembelajaran ini berguna untuk kamu. Dulu berarti tidak ada lagi pertanyaan mengenai unsur batin dan unsur fisik puisi. Sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Sudah? Tidak, Bu. Coba dulu, kalau sudah memang mengerti, coba dulu. Apa yang bisa menyimpulkan daripada pembelajaran kita hari ini? Yang dapat saya simpulkan adalah mengerti arti puisi dan unsur-unsur pembangun puisi. Yang pertama, tentang puisi. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan. Dan di sini juga saya mengerti tentang unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi terbagi atas dua, yaitu yang pertama unsur batin puisi. Unsur batin puisi. Unsur batin puisi terdiri atas tema, perasaan, nada, dan amanat. Yang kedua, unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi terdiri atas tipografi, diksi, majas, kata konkret, dan imaji, Bu. Ya, itulah yang bisa kita simpulkan ya pada pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk anak kami Emita dan untuk anak kami yang lain. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dan Ibu mau menyampaikan kepadamu pembelajaran kita minggu depan itu adalah masih mengenai puisi, tapi di sini nantinya adalah jenis-jenis puisi. Nanti kamu cari kembali di internet atau media yang lainnya mengenai jenis-jenis puisi. Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah? Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Tetap semangat, tetap jaga diri, dan tetap patuhi protokol kesehatan 3M, dan kalau bisa menggunakan 2 masker, jauhi keramaian, mencuci tangannya, tetap stay at home atau tetap di dalam rumah. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan doa yang dibawakan oleh anak kami Emita. Kepada anak kami, persilakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita bersatu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya membawakan agama Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah selesai tentang pembelajaran kami pada hari ini, Tuhan. Biarlah setiap pembelajaran yang telah kami lakukan ini akan menjadi ilmu pengetahuan yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk anak kami semua. Ya, sudah Bu Murni dan Ibu Reni, inilah yang bisa saya berikan, Bu. Mohon bimbingannya. Di sini banyak sekali kesalahan bersama jaringan ini, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Murni. semangat Bu Novel, anak-anak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.